Halo sahabat teknik elektro, jumpa lagi dengan saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemrograman C++ untuk melengkapi tugas pada mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Bahasa C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini, yang diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1980. Sejarah awal C++ dimulai sebagai C dengan kelas pada tahun 1979. Stroustrup mengembangkan bahasa ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa C. Bahasa C++. Pada gambar berikut, kita melihat pertama sekali yaitu pagar include stdio.h, berfungsi untuk mengimpor data fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Yang kedua, void main atau biasanya int main adalah fungsi utama yang pertama kali dieksekusi oleh C. Yang ketiga, tanda kurung kurawal digunakan untuk menandai awal dan akhir blok kode fungsi. Yang keempat, print atau print hello world digunakan untuk menampilkan teks ke output. /n biasanya digunakan untuk membuat spasi atau paragraf baru. Tanda titik koma digunakan untuk menandakan akhir dari sebuah pernyataan. Selanjutnya, input dan output pada C++. Yang pertama, jika inputnya scanf, maka outputnya adalah printf, yang dimana digunakan untuk menginput dan menampilkan data numerik, karakter, teks, ataupun string. Yang kedua, jika inputnya get, maka outputnya adalah put, yang dimana digunakan untuk menginput string dan menampilkan string. Yang ketiga, jika inputnya get ataupun getchar, maka outputnya adalah putchar, yang dimana digunakan untuk membaca satu karakter dan menampilkan satu karakter. Selanjutnya, format output pada C++. Format output pada C++ yang pertama %c menampilkan data karakter, yang kedua %d menampilkan data integer, yang ketiga %f menampilkan bilangan desimal, yang keempat %o menampilkan bilangan oktal, yang kelima %x menampilkan bilangan heksadesimal, yang keenam %u menampilkan bilangan unsigned. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan ataupun prakteknya. Baiklah sahabat teknik elektro, kita lanjut ke dalam praktek ataupun uji coba pemrograman C++. Pada pemrograman bahasa C++, yang pertama sekali dilakukan yaitu memasukkan file header. Pada pemrograman C++, file header kita yaitu stdio.h. Barisan ini digunakan untuk memungkinkan kita menggunakan fungsi input output seperti printf, scanf, ataupun fget. Selanjutnya ke int main. Int main ini adalah fungsi utama dari pemrograman C, yang dimana program akan dimulai dieksekusi dari sini. Kemudian kurung kurawal sebagai batas kode yang akan dieksekusi oleh C. Di sini kita melihat ada karakter nama yang digunakan untuk memasukkan seperti huruf A hingga Z. Yang kedua, integer digunakan untuk memasukkan bilangan bulat. Yang ketiga, float digunakan untuk memasukkan bilangan desimal. Kemudian inputnya ataupun struktur inputnya sedemikian: print, memasukkan nama Anda, karakter nama, kemudian struktur inputnya adalah print, masukkan nama Anda, digunakan untuk menampilkan teks nama Anda. fget digunakan untuk membaca input nama dari pengguna.
printf pada usia digunakan untuk menampilkan usia, scanf digunakan untuk membaca input usia yang dimasukkan pengguna, printf pada IPK menampilkan teks ataupun menampilkan IPK yang dimasukkan pengguna, scanf membaca IPK yang sudah dimasukkan pengguna. Struktur outputnya adalah printf, yang dimana printf ini untuk menampilkan nama, usia, dan IPK. Kegunaan return 0 ini untuk mengakhiri eksekusi pemrograman dan mengembalikan nilai ke sistem operasi yang menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kemudian kita execute. Masukkan usia pengguna, IPK, ini adalah data yang kita masukkan. Sesudah kita masukkan, ini adalah data yang sudah dibaca oleh pemrograman. Praktik kedua, kita akan masuk ke dalam penjumlahan. Pada penjumlahan ini, file headernya tetap sama, intimainnya juga. Mungkin perbedaannya pada pernyataan. Pernyataan di sini kita akan menambahkan atau menjumlahkan bilangan bulat, yang dimana integer, bilangan pertama, bilangan kedua. Lalu kita masukkan bilangan pertama, menampilkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, menampilkan bilangan kedua. Kemudian kita masukkan rumus di sini. Sum ini adalah rumus. Kita membuat penjumlahan, maka bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Jika kita membuat perkalian, maka bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua. Kemudian printf ini untuk menampilkan hasil pada penjumlahan. Kita coba execute. Bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, maka hasilnya adalah 11. Pada bilangan faktorial, kita akan melihat perbedaannya pada pernyataan, yang dimana pernyataannya integer angka i hingga menuju angka 1, faktorial hingga menuju angka 1, sehingga struktur inputnya print, masukkan sebuah angka. Kemudian kita melihat perbedaan di sini, yang dimana penggunaannya jika angka lebih kecil dari 0, maka yang ditampilkan adalah faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Kemudian jika untuk i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan angka, maka faktorial angka yang kita masukkan dikalikan hingga menuju angka 1, sehingga outputnya yang akan ditampilkan yaitu faktorial dari bilangan kita. Kita execute. Kita coba dengan angka 3, maka faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Lalu kita coba dengan bagaimana dengan angka yang lebih kecil dari 0, yaitu negatif 1. Maka faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Pada pembuatan pemilihan opsi, file headernya akan tetap sama. Perbedaannya tetap pada pernyataan. Di sini integer bilangan pertama dan kedua, dan kemudian hasil, lalu karakter dari opsi. Untuk menampilkan pilihan opsi, kita hanya melakukan printf, kemudian pemilihan opsi. Kita melakukan opsinya ada 4, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kemudian kita disuruh untuk memilih opsi antara 1 hingga 4. Kemudian kita di sini disuruh untuk meminta, atau kita disuruh untuk masukkan dua bilangan, bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian untuk operasi dari opsi
Opsi pertama, hasil dari penjumlahan sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Opsi kedua, perkalian, hasilnya bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua. Opsi ketiga, pengurangan, maka hasilnya bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Opsi keempat, pembagian, hasilnya adalah bilangan 1 dibagi bilangan kedua. Tetapi di sini ditambah, jika bilangan kedua sama dengan 0, maka yang ditampilkan tidak bisa membagi dengan 0. Kemudian jika kita di sini memilih ataupun tidak memilih, seandainya kita masukkan input angka kelima, maka yang ditampilkan adalah pilihan tidak valid. Kita execute, kita pilih 4, bilangan pertama 6, 3, maka adalah hasilnya 2. Bagaimana dengan kita masukkan angka kedua yaitu 0? Tiga, 0, maka tidak bisa membagi dengan 0. Lalu bagaimana kita memasukkan? Opsinya adalah yang kelima. Maka pilihan tidak valid karena pada pemilihan opsi hanya ada 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan kata sandi. Agar kita masukkan kata sandi, maka dia akan disembunyikan menjadi bentuk bintang. Di sini kita melihat 3 header file atau file header yang dari awal kita pelajari, yaitu stdio.h. Di sini kita mendapatkan 2 tambahan file header. String.h digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi manipulasi seperti manipulasi string. Kemudian conio.h digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi untuk menangani input dan output dari konsol. Kemudian di sini ini dinamakan sebagai deklarasi variabel untuk menyimpan nama, name, dan password. Di sini kita disuruh untuk ini struktur menginputkan nama, di sini struktur untuk menginputkan name pengguna, dan di sini untuk struktur menginputkan password. Pada while 1, pn sama dengan get, yang digunakan untuk membuat password yang kita masukkan, maka akan berbentuk sembunyi untuk menghilangkan password. Kemudian ipn sama dengan 13, pas sama dengan garis miring 0, ini digunakan untuk mengakhiri input password. Jadi saat kita menekan enter, maka dia akan memproses password yang kita masukkan, bukan menjadi password tambahan. Kemudian pn sama dengan 13 ini adalah kode ASCII sebagai enter. Ketika password kita sudah lengkap, kita menekan enter, maka password yang kita berikan akan diproses. Kemudian else if pn sama dengan 8, ini digunakan untuk menghapus karakter atau kita salah masukkan kata sandi, salah masukkan huruf, sehingga kita bisa menggunakan backspace untuk menghapus password. Jika tanpa menggunakan ini, maka kita menekan backspace akan menjadi kata sandi atau karakter yang baru, bukan menghapus karakter yang kita mau hapus. Kemudian di sini ini digunakan untuk menyimpan password yang akan kita masukkan. Pas ii plus pada pas i plus plus ini sama dengan pn, ini digunakan untuk menyimpan karakter ke dalam array pass untuk disimpan kata sandi kita atau password kita. Kemudian di sini printf bintang. Kemudian di sini printf bintang. Ini digunakan untuk setiap kita mengetik karakter ataupun mengetik karakter password kita, maka dia akan berbentuk seperti bintang.
Nah, di sini ini adalah kata sandi kita. Kemudian jika kata sandi kita benar, maka yang ditampilkan adalah akses diterima dan passwordnya benar. Jika salah kita masukkan kata sandi ini, maka yang ditampilkan adalah akses ditolak karena password salah. Kita coba execute. Masukkan nama pengguna. Masukkan nama NIM pengguna. Password yang tadi kita simpan, yaitu, kemudian kita enter, maka password yang benar. Kita coba password yang berbeda. Maka password akan salah. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau pengungkapan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.